Terpujilah Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah dan muliakan melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesaksian-kesaksian dari anak-anak-Mu yang menceritakan tentang kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan mereka, kendati berbagai pergumulan kehidupan terus ada dan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba untuk menjadi alat saluran berkat firman dan berikan sikap hati yang benar bagi kami. Belajar firman Tuhan untuk melakukannya supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita buka dalam Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan saja, akan kita baca ayat 15 saja. Kita akan baca Yesaya pasal 30 ayat 15. Kita baca ayat 15, tapi kita akan merenungkan Yesaya 30 ini semua. Mari sama-sama baca dalam hitungan sampai 3. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Sampai sini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dari kesaksian tadi terkhusus dari Ibu Maransano, kita tahu bahwa itu suatu hal yang biasa ya dalam kehidupan kita. Bergumulan persoalan, tantangan, ketika kita merasa seperti tidak bisa, bagaimana ini? Tidak mungkin, apa jalan keluarnya? Begitu terjepit, begitu terdesak, sampai ada istilah bagaikan telur di ujung tanduk. Kalau telur di ujung tanduk bisa ke tidak ya? Ada telur, taruh di ujung tanduk, misalnya di tanduk, bagaimana bisa? Tidak bisa, akhirnya pasti dia jatuh. Atau mungkin ada istilah bagaikan buah si malakama. Kalau dimakan, ayam mati, kalau tidak makan, ibu mati. Pilih yang mana? Nah, masalah-masalah persoalan-persoalan itu sampai timbul peribahasa-peribahasa seperti tadi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti telur di ujung tanduk ini berarti suatu keadaan yang sangat genting, yang sangat kritis, dan sangat membahayakan. Dan dalam keadaan seperti ini, ketika tekanan, ketika persoalan, ketika tantangan datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, sampai-sampai kita tidak tahu bisa buat apa, ya. Saya pernah mengalami persoalan pergumulan sampai minta maaf, langsung mual-mual. Padahal tidak lapar, hanya mual-mual karena begitu capek jiwa ini. Nah, saudara-saudara, kita mencari kelabakan atau bahkan membuat keputusan yang cenderung tidak dipikirkan atau tidak dipertimbangkan. Coba kalau sudah terlalu banyak persoalan, akhirnya kita pikir-pikir sudah, tidak usah pikir lagi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat tekanan, ketika krisis atau pergumulan yang begitu berat, kita pasti membutuhkan kekuatan ekstra. Kita pasti membutuhkan kemampuan ekstra untuk dapat menanggung, untuk dapat memikul tekanan-tekanan dari beban pergumulan-pergumulan dalam hidup kita. Oleh karena itu, tema khotbah saya pada saat ini adalah kekuatan menghadapi tekanan. Saudara, ketika kita dalam keadaan krisis, dalam situasi yang genting, sangat terdesak, sangat tertekan, kita harus memiliki kekuatan yang lebih, kekuatan ekstra. Kita harus memiliki kekuatan sejati. Kita harus memiliki kekuatan yang sebenarnya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh kekuatan yang sejati itu? Apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan kekuatan ekstra dalam menghadapi tekanan-tekanan kehidupan atau pergumulan-pergumulan kehidupan? Sebenarnya di ayat tadi, Yesaya 30 ayat 15, kita langsung bisa belajar ada 3 prinsip penting untuk harus kita perhatikan dan kita lakukan ketika pergumulan, persoalan, tantangan yang begitu berat kita hadapi. Yang pertama, kita lihat prinsip pertama ayat 15a. Kita baca ayat 15a bilang apa? Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Apa?
dengan bertobat. Jadi tetapi ada istilah ini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus. Saudara-saudara, prinsip pertama yang harus kita pahami ketika kita mengalami persoalan, pergumulan atau menghadapinya, kita harus menyadari bahwa sumber kekuatan sejati adalah Allah sendiri. Nah, ini sebenarnya artinya apa? Artinya memiliki keyakinan bahwa Allah satu-satunya sumber pertolongan sejati. Jadi kalau kita baca Yesaya 30 ini, latar belakangnya adalah ketika Israel, dalam hal ini Yehuda, kan Israel terpecah dua ya kerajaannya. Kerajaan utara disebut kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Kemudian ada kerajaan selatan yang disebut kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Nah, Yehuda ini dia bermusuhan dengan Israel. Dan dalam tekanan yang luar biasa, apalagi pada waktu itu ada tekanan dari bangsa lain, Asyur. Ada raja yang begitu bengis yang sedang menekan mereka. Dan kekuatannya luar biasa. Israel kelemahan. Kalau kita bisa baca itu kisah Hizkia. Jadi mereka sudah ditekan. Bahkan ada intimidasi dari raja musuh. Saya pernah menyampaikan bagian firman Tuhan ini. Ada surat Allah kamu sembah mana dan sebagainya. Intimidasi dan tekanan-tekanan. Dan saudara, dalam kondisi seperti itu ada nasihat Nabi Yesaya. Tuhan melalui Nabi Yesaya. Supaya Israel menyadari bahwa sumber kekuatan sejati adalah Allah sendiri. Jadi pada waktu itu Yehuda, mereka minta tolong orang Mesir. Mereka minta tolong orang Mesir. Mereka minta tolong bangsa di mana mereka pernah dibebaskan Allah. Ya, Israel kan diperbudak di Mesir 430 tahun. Dan Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jadi Mesir ini adalah bangsa yang tidak berdaya. Memang pada waktu itu Mesir termasuk adik kuasa. Mereka kuat, bangsa yang kuat. Sehingga ketika Yehuda dalam keadaan tekanan, mereka tergoda untuk minta tolong kepada Mesir. Nah, saudara saya kasih Tuhan Yesus Kristus, Yehuda sedang mendapat ancaman yang sangat mengerikan dari bangsa Asyur yang sangat kejam. Saudara, jadi dalam kondisi itu mereka sangat ketakutan. Karena pada masa itu bangsa Asyur sangat besar, kuat dibandingkan dengan bangsa Yehuda dan Israel. Nah, Asyur ini mengancam untuk menyerang dan menghancurkan Yehuda. Dan Yehuda, mereka lupa. Mereka malah pilih Israel. Coba kita buka Keluaran 20 ayat 1 dulu. Kita lihat Keluaran pasal 20 ayat 1. Keluaran pasal 20 ayat 1. Nah, di dalam kitab Keluaran ini, pasal 20 ini sebelum 10 hukum itu dimulai dengan ungkapan begini. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kau keluar dari tanah Mesir. Ayat 2, ayat 1 dan 2. Akulah Tuhan Allahmu, akulah Yahweh Elohimmu. Dan saudara, bukannya Yehuda mengingat Allah yang berfirman, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir. Malah mereka minta tolong kepada Mesir. Mereka ingat kepada bangsa Mesir dan mereka minta tolong kepada mereka, bukan kepada Allah. Dalam ayat 1-3 dikatakan seperti ini. Yesaya 30 ayat 1-3. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ayat 2. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun, untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu Saudara, ketika pergumulan persoalan melanda Yehuda, mereka lupa dengan Tuhan yang berfirman, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir. Tapi justru mereka mencari Mesir, kembali kepada Mesir. Dan karena itu Tuhan menjadi murka kepada bangsa Yehuda. Mereka melupakan pengakuan iman mereka. Kan Keluaran 20 kan itu kredo atau pengakuan iman. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kau keluar dari tanah Mesir. Dan mereka mengatakan, kami mengakui itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kondisinya kita bisa lihat ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ini yang terjadi. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel, oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang pemeras,
yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Sampai situ. Jadi mereka minta tolong kepada Israel, kepada Mesir. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, prinsip pertama untuk memperoleh kekuatan sejati ialah mengakui, meyakini dan selalu mengingat Tuhanlah satu-satunya penolong yang sejati. Kita jangan salah. Kita kadang-kala terpesona dengan apa yang kelihatan oleh mata. Atau, bagus dia ini. Oh, itu boleh. Manusia melihat apa yang di depan mata dan terpesona dengan apa yang di depan mata. Mereka lupa pertolongan Tuhan masa lalu. Saudara, saya yakin kalau kita orang percaya, kita orang Kristen, kita pasti ingat pertolongan Tuhan masa lalu. Kalau saya baca kitab Yesaya, secara khusus saya selalu ingat pada waktu sebagian kita kena corona, dan rata-rata bagian khotbah firman Tuhan yang kita baca di kitab Yesaya ya, terrenungkan dalam online ya, ada ibadah online, ada baca kitab, kita merenungkan kitab Yesaya ini. Tetapi kita seringkali lupa, ketika ada persoalan misalnya sekarang terjadi, kita lupa bahwa dulu Tuhan sudah tolong kita, dan akhirnya kita beralih kepada sesuatu yang lain. Kadang-kadang dalam keadaan terjepit yang sudah bisa lagi, tidak apa-apa, ambil saja, tidak apa-apa kita pergi ke sana. Padahal sebenarnya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Satu prinsip lagi, kita harus mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya pertolongan sejati bagi kita. Itu yang pertama. Prinsip yang kedua, masih di dalam ayat 15 tadi. Dalam ayat 15 dikatakan bertobat, ada kata kunci di sini. Sebab begini firman Tuhan Maha Kudus, dengan bertobat. Saudara, prinsip kedua, bila karena tekanan itu begitu berat sehingga kita melupakan Tuhan. Bila, dan bukan bila saja, memang seringkali begitu. Tekanan bertubi-tubi datang begitu berat dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita lupa dan melupakan Tuhan. Maka prinsip yang kedua, kita harus bertobat. Nah, kata bertobat itu dari baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Yunani, itu artinya misalnya kita berjalan ke sana. Bertobat itu artinya berbalik. Lagi berjalan ke sana kita putar, langsung berjalan ke sana. Kalau dulu kita datang ke Mesir seperti orang Israel, balik lagi kepada Tuhan. Saudara-saudara, memang cenderung kita orang percaya atau manusia, kalau dalam keadaan terjepit, kemudian kita terpaksa jatuh dalam dosa, dalam tanda petik terpaksa. Walaupun dia sudah tahu, tapi tidak bisa. Sebenarnya tidak boleh ya, kalau dosa katakan dosa. Nah, caranya adalah bertobat, stop. Balik lagi, kembali kepada Tuhan. Bertobat berarti kembali kepada Allah, kembali kepada keyakinan bahwa Allah satu-satunya penolong yang sejati. Kembali pada pengakuan bahwa Allah sumber kekuatan satu-satunya. Makanya Yeremia 17, coba kita lihat ayat yang kelima. Sebenarnya orang lebih suka baca ayat 7, tapi mereka lupa ayat 5. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Orang yang suka baca ayat 7 ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi kita baca sama-sama ini, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, apa? Berkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, coba kita renungkan. Lebih banyak kita cenderung ke sini, mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri. Saya belajar psikologi, salah satu karakter saya itu yang disebut dengan kolerik, melankolis. Nah, kolerik ini orang dia bilang pasti bisa, apapun bisa jadi. Dan akhirnya terjebak pada mengandalkan kekuatan sendiri. Ada perhitungan bisa. Dan kita lupakan Tuhan. Nah, itu bahaya. Mengandalkan diri sendiri dan menjadikan diri sendiri sebagai Tuhan, itu adalah keputusan yang salah. Apapun kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, serahkan kepada Tuhan. Apakah ini bisa atau tidak? Bertanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak kali tidak bertanya. Kita ambil keputusan sudah langsung jalan saja. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita adalah bertanyalah kepada Tuhan. Apa Tuhan? Saudara, ini berbicara tentang pelayanan. Saya sebagai hamba Tuhan yang melayani dari tahun 83. Seringkali kalau akan mengambil jalan atau ambil keputusan, itu lama. Memutuskan datang ke sini saja doanya 7 tahun. 7 tahun. Orang
tanya, datang. Saya bilang iya, datang di tahun 91 dulu. Kemudian saya bilang, mau datang kah, tidak kah? Tuhan saya bilang, datang sudah, tapi tolak, tapi akhirnya putuskan lagi. Apalagi orang bilang, habis kau punya pikiran tinggal di Manokwari semua, jadi otakmu sudah penuh dengan kata Manokwari, jadi harus datang ke Manokwari. Dan saya takut sekali untuk mengambil keputusan. Tapi puji Tuhan ada ibu, jadi kami berdoa bersama. Tanya-tanya awalnya ibu tidak mau. Tapi tahun ke-7 saya datang ke sini tahun 97 ikut Pemkri kedua keberapa itu khotbah di Pemkri, balik saya bilang, kita pergi ke Manokwari. Ibu langsung bilang, iya siap. Saya juga bingung. Saya harap ibu jawab tidak, tapi ibu bilang siap ya, karena saya sudah berpikir seperti itu, datang saja. Atau apapun keputusan kita saudara, kadang-kadang kita anggap bagus, tetapi serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara dan akan menunjukkan kalau ya akan jalan, kalau tidak ada cara-cara yang Tuhan bilang untuk membatalkan itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bangsa Yehuda pada waktu itu benar-benar telah melupakan dan sudah meninggalkan Tuhan. Bertobat, berbalik kembali, tetapi Yehuda enggan. Ayat yang 15 dia bilang mereka enggan atau macam malas tahu. Mereka mengabaikan bahkan menolak Tuhan. Nah, akibatnya coba kita lihat ayat 16 dan 17. Kita baca ayat 16 dan 17 sama-sama. 1, 2, 3. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 17. 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti pagi-pagi di atas bukit. Dari Tuhan menjelaskan kepada mereka, karena kamu enggan, kamu tidak mau bertobat, 1 orang itu akan lari. 1 orang melihat ada musuh 1 orang, lari 1.000 orang lari. Ketakutan karena ancaman 1 orang. Nah saudara-saudara, artinya apa? Tuhan sedang menyatakan seperti ini. Oleh karena engkau enggan, oleh karena engkau tidak mau bertobat, maka engkau akan mengalami kekalahan. Karena kita berpikir, nanti bikin seperti ini. Tapi justru tidak. Dikatakan di sini, kami akan lari pakai kuda tangkas. Kuda mereka lebih tangkas lagi. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, seandainya Tuhan mengizinkan itu, berarti ada cara-cara Tuhan untuk menolong kita. Dengan kadang-kadang kan kita melihat situasi sekarang. Tapi kalau Tuhan tolong, kenapa seperti ini? Ya, nanti ada garis besar ketiga. Tenang saja, kita akan lihat. Makanya lagu yang selalu bilang, indah rencanamu Tuhan, yang dulu lagu. Kini ku mengerti. Dulu mengerti kan tidak? Tidak ya? Kini baru mengerti. Oh iya betul Dulu. Sekarang baru saya sadar. Jadi saya baru mengerti. Coba kok dari dulu boleh. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat Mazmur 103 ayat 13. Apa penerapan bagi kita? Mazmur 103 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut. Kalau ada orang tua di sini, ada anak-anak lari misalnya, tadi seperti kesaksian tadi, ada anak-anak yang begitu, aduh kita pusing kepala. Kita marah kan tidak? Marah tuh. Tapi kalau dia datang, apalagi dia sudah datang menangis, aduh bapak, mama, aduh, saya menyesal. Terima kan tidak? Terima. Dia tahu. Apalagi dia sudah menangis, dia tahu air mata buaya kayak mata betulkah. Tapi anak-anak kalau sudah datang di orang tua dan menyesal, itu pasti itu benar-benar. Nah, Tuhan mengharapkan Yehuda berbalik, bertobat, dan mereka enggan. Tetapi akhirnya memang raja mereka Hizkia memimpin mereka untuk mengalami bertobat, dan Tuhan buat kemenangan. Saudara-saudara, karena Tuhan itu adalah seperti Bapa saya kepada, kenapa tidak seperti mama ya? Seperti mama saya kepada anak-anaknya. Mana lebih saya, mama atau Bapa? Kalau anak-anak perempuan mungkin bilang Bapa, kalau laki-laki bilang mama. Tapi sudah sayang mama dan sayang papa itu berbeda ya caranya. Kalau mama ekspresif, langsung aduh ya. Kalau bapak kadang-kadang diam-diam tapi bapak melakukan sesuatu di belakang untuk sayang anaknya. Betul kan tidak ya? Tidak tahu. Nanti
kita bilang Bapak juga begitu. Jadi kadang-kadang kita tidak bicara saja, tapi kita tidak di sini bilang Bapak saya kepada anaknya. Analoginya Bapak saya kepada anak-anaknya. Artinya Bapak akan melakukan segala sesuatu, kalau anaknya datang pasti Bapaknya akan menerima. Itu contoh Lukas toh, anak terhilang, ingat anak terhilang? Anak itu jual semua, dia jadi jahat di sana. Kemudian setelah dia hancur lebur, dia datang kembali kepada Bapak. Bapak terima kan tidak? Terima. Bapak terima. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membaca satu cerita. Ada kapal ada dua cerita. Satu, ada kapal dia tenggelam, kemudian orang-orang naik ke Skoci. Nah, di tengah lautan yang begitu luas, mereka akhirnya kehausan, lapar, dan tidak bisa minum air laut kan. Mereka ada yang sudah berseru-seru minta tolong. Tapi ada satu orang, dia maki-maki Tuhan. Dia menghujat Tuhan, kalau kau ada kenapa dia mulai maki, dia menghujat. Akhirnya dia nekat, dia minum air garam. Setelah dia minum air garam, dia jadi pusing, dan dia terjun ke laut dan dimakan ikan hiu. Tidak lama kemudian kapal perang Rusia lewat dan mengangkat orang-orang ini, menolong mereka. Itu kisah yang pertama. Kisah kedua, ada satu kapal selam, dia sudah tidak bisa muncul lagi, dia tenggelam saja. Kapal selam kan dia ada, kemudian dia bisa naik. Ini dia sudah tenggelam dan tidak bisa lagi, dan mereka di dalam sudah mau kehabisan oksigen. Dalam kondisi seperti itu, alat untuk mengangkat ini tuas untuk supaya mesin untuk mengangkat kapal sudah tidak berfungsi. Kemudian dalam keadaan sudah mau habis oksigen, mereka sudah mau mati. Kaptennya bilang begini, mari kita semua memuji Tuhan. Memuji Tuhan di saat-saat terakhir. Mereka menyanyi memuji Tuhan dengan lagu yang berkaitan dengan mereka sudah ada di dasar yang dalam. Sementara mereka menyanyi, ada satu orang, dia sudah tidak tahan, dia jalan terhuyung-huyung. Tiba-tiba karena terhuyung-huyung dia jatuh, dan jatuh di tuas alat yang rusak tadi. Dia jatuh, tiba-tiba alatnya berfungsi dan kapal selam naik. Dan mereka semua selamat. Itu kondisi-kondisi terjepit. Kadang-kadang tidak ada jalan keluar lagi. Tetapi Tuhan buat, tetapi harus bertobat. Bukan cara yang pertama tadi, maki-maki Tuhan, menghina Tuhan. Kadang-kadang kan kita dalam hati, Tuhan di mana? Kenapa? Saya sudah berdoa, kenapa seperti ini? Kenapa begitu? Dan mulai akhirnya menghujat Tuhan di dalam hati. Tetapi biarlah kita memuji Tuhan dalam keadaan kesulitan. Tak mengapa kamu tebak menghiasi melingkupi jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Refnya begini. Tapi ku yakin ku tak sendiri, Yesus Tuhan akan menolongku. Saudara, pertobatan akan membuat orang mengakui dan kembali kepada Tuhan. Engkaulah harapanku. Tetapi saudara, jadi yang pertama tadi kita harus mengakui Tuhan satu-satunya pertolongan. Di saat-saat tertentu kita mengalami karena apa? Bertobatlah. Yang ketiga, prinsip ketiga, masih di dalam ayat 15. Percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Itu dia. Ayat yang ke-15 dalam Yesaya 30 tadi. Dikatakan begini, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Artinya apa? Di sini percaya pada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Artinya percaya bahwa Tuhan bukan hanya mampu menolong, tetapi Dia sanggup dan pasti. Sekali lagi, Dia sanggup dan Dia pasti menolong. Coba lihat ayat 15, ada ungkapan-ungkapan paralel atau sejajar dalam ayat 15. Ungkapan itu misalnya tinggal diam, kemudian tinggal tenang, dan percaya. Ada tiga ya, tinggal diam, artinya jangan sungut-sungut. Kemudian apa? Tinggal tenang. Yesus kan berkata kepada murid-murid waktu Yesus ada gelombang di perahu, dan Yesus bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut, diamlah, tinggal tenang, kemudian percaya. Saudara-saudara, ketiga ungkapan ini merupakan jaminan bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan. Tuhan mampu memberikan kekuatan. Karena itu dikatakan di sini,
nantikan dengan sabar. Seringkali kita gagal karena apa? Kita tidak mau menanti, ya toh? Kita mau sekarang, cepat Tuhan. Menanti dengan sabar, tunggulah dengan tenang, dan percayalah dengan sungguh bahwa Allah akan bertindak untuk menolong. Tetapi kembali bangsa Yehuda ini enggan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ada banyak sekali ayat itu, saya cerita saja. Jadi pada waktu dan tekanan-tekanan itu, akhirnya Hizkia raja mereka bawa surat itu dan buka di hadapan Tuhan dan bilang, ini Tuhan. Mereka bertobat, ini Tuhan, kami tak berdaya, dan mereka menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan Tuhan bertindak. Kita buka 2 Raja-Raja pasalnya ke 19. 2 Raja-Raja pasal 19. Kita lihat ini ya, ayatnya ke-14 sampai 19. 2 Raja-Raja 19 ayat 14. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 16. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. 17. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa, dan jadi dia mengakui dalam doa ini raja ini kuat. Ayat 18. Dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. 19. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Ada saat-saatnya kita harus berdoa seperti ini. Tuhan, saya sudah bisa lagi, saya sudah tidak mampu lagi. Ada banyak cerita di saya cerita bagaimana Kelvin disembuhkan, tapi cerita juga saya mau wisuda baru tidak ada sepatu. Sepatu saya, aduh, dia sudah macam suara minta apa kan. Satu kali saya jalan di tengah-tengah sawah tahun 89 kayaknya, dan saya angkat sepatu saya bilang, Tuhan, coba lihat sepatu ini, saya mau wisuda. Orang tua tidak ada, saudara tidak ada, mau wisuda sendiri lagi, sepatu sobek lagi. Besoknya teman saya bilang, Dok, ada sepatu. Kau suka kan? Karena dia orang Manado, dia bilang, anak suka, ada sepatu. Saya bilang, siap. Mana? Dia bawa memang sepatunya kuat, karena di bawahnya tulisan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Rupanya dia udah beli di luar, kemudian dia kasih ke saya, dan saya pakai sampai menikah. Kayaknya saya pakai sepatu itu, sampai kawin pakai sepatu. Dan Tuhan memberikan yang terbaik memang, ya betul-betul tidak cepat rusak. Ada saat-saat di mana kita berkata kepada Tuhan secara jujur, ini saya sudah seperti itu. Dan kita lihat hasilnya ayat 35. 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Jadi kita baca sama-sama ini. 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Sama-sama. 1, 2, 3. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Stop dulu sampai situ. Berapa malaikat? Malaikat berapa? 1. Berapa yang dibunuh? 180.000 orang. Berapa orang Yehuda yang berperang? Tidak ada. Yang berperang siapa? Tuhan. Kita baca keesokan harinya 1, 2, 3. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Siapa yang bertindak? Tuhan yang bertindak. Saudara-saudara, ada saatnya kita mengangkat tangan dan biarlah Tuhan turun tangan. Saya tidak mampu. Kenapa kita harus malu untuk mengangkat tangan kepada Tuhan? Ketika tidak berdaya, mengapa harus malu untuk mengangkat tangan kepada Tuhan? Daud dia berseru dan mengangkat tangan kepada Tuhan. Bahkan dia sempat di tengah-tengah orang-orang musuh-musuhnya, dia ada terdesak di situ dan dia berdoa meminta sesuatu. Jadi dia dianggap seperti orang kurang waras. Dia berpura-pura jadi orang gila, tapi dia sementara berdoa kepada Tuhan. Dalam kondisi begitu Tuhan selamatkan dia. Ini raja. Kadang-kadang kita gengsi untuk angkat tangan kepada Tuhan. Angkat tangan, angkat hati, biarlah Tuhan turun tangan di tengah persoalan pergumulan kita.
pergumulan-pergumulan dan apapun saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau bersabar? Kalau ada persoalan, bersabar. Dapatkah kita menunggu? Susah ya kalau menunggu ya. Coba kita kalau tunggu orang, misalnya ada rapat, bilang jam 9, kita yang datang jam 8.45 kita tunggu sampai capek. Orang yang datang terlambat juga di rapat itu, dia biasa-biasa saja. Dia tidak tahu terus tunggu sampai capek. Kemarin itu, mau jalan apa namanya ini? Jalan salib itu ya, mahasiswa STT tunggu dari jam berapa? Jam 12 kan? Jam 1, jalannya jam 4. Sampai kaki sekram-kram. Tapi kita yang tunggu itu capek, tapi sabar saja tunggu. Nanti datang juga orang yang akan membuka acara itu. Menunggu itu adalah sesuatu yang sulit, tapi menunggu pertolongan Tuhan itu adalah suatu kekuatan. Sabar menantikan Tuhan itu adalah kekuatan. Mungkin kita sabar dengan orang itu kadang-kadang tidak bisa, tetapi kita harus sabar. Saudara-saudara, apakah kita mau bersabar? Dapatkah kita menunggu? Dan yang ketiga pertanyaan ini, yakinkah kita bahwa Allah sanggup untuk menolong kita? Amin, yakin. Tetapi yakinkah kita bahwa Allah akan menolong kita? Amin. Kita katakan amin. Saudara-saudara, ada banyak persoalan, pergumulan, tantangan yang membuat kita begitu terjepit. 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama apa? Tuhanlah satu-satunya pertolongan. Yakin itu saudara. Kalau saya catat di sini, sumber kekuatan sejati adalah Allah sendiri. Tapi yang kedua, mungkin oleh karena pergumulan, tekanan begitu berat sehingga kita alpa dan kita jatuh dalam dosa dan tidak mengandalkan Tuhan. Langkah yang harus kita lakukan yang kedua adalah bertobat. Baliklah kepada Tuhan. Tuhan itu seperti Bapa tidak akan menolak anaknya yang datang kembali kepadanya. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Hanya butuh sabar, tenang, diam, apalagi percaya. Sabar, tenang, diam, percaya. Mari kita baca ulang kembali Yesaya 30 ayat 15 tadi. Untuk menutup sesi Yesaya 30 ayat 15 tadi. Dengan bertobat, 1, 2, 3. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Dalam tinggal tenang menantikan Tuhan, percaya Tuhan akan bertindak. Itulah kekuatan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar dari firman. Persoalan pergumulan tantangan yang mungkin saja datang kepada kami di waktu-waktu yang akan datang, atau kini ada di antara jemaatmu yang mengalami pergumulan persoalan. Tuhan tolong kami untuk menyadari bahwa Kau sumber kekuatan satu-satunya bagi kami, sehingga kami mampu untuk menanggung pergumulan persoalan itu. Tetapi juga Tuhan tolong kami memberikan sikap hati bagi kami ketika kami jatuh, kami datang berbalik dan bertobat. Dan kami menyadari, kami meyakini bahwa Engkau Allah sanggup dan akan bertindak. Mampukan kami untuk bisa bersabar, untuk bisa tenang dan diam menantikan pertolongan Tuhan di saat-saat seperti itu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menasihati kami. Mampukan kami Allah Roh Kudus untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada